Selamat sore, selamat bertemu kembali para penonton cadas dimanapun kamu berada. Wih, sekarang sudah tanggal 14 Juni 2024. Jadi waktu untuk Pilkada Karo di bulan November sudah semakin dekat, dan semakin dekat. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa pendaftaran calon-calon bupati, wakil bupati akan dimulai pada bulan Agustus. Kemudian pada bulan September, Oktober, November, disitulah masa-masa kampanye, dan pada tanggal 27 November, kalau saya tidak salah, disitulah nanti hari H pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Karo yang akan menentukan siapa bupati atau siapa pemimpin berikutnya. Ada hal yang menarik teman-teman sekalian dimanapun kamu berada yang ingin saya diskusikan untuk melihat dan menyongsong proses pesta rakyat yang paling besar di Kabupaten Karo, yaitu proses pilkada pemilihan kepala daerah atau pemilihan bupati dan wakil bupati. Sebenarnya yang Kabupaten Karo butuhkan itu bupati yang baru atau pemimpin yang baru. Nah, bupati yang baru atau pemimpin yang baru. Sebab apa? Sebab tidak semua pemimpin bisa jadi bupati, atau tidak semua bupati mempunyai jiwa pemimpin. Nah, ini dia. Ini dia yang kita harapkan tentu saja adalah bupati yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Dan kalau kita berbicara soal kepemimpinan, maka hal yang paling utama dilakukan oleh seorang pemimpin adalah melakukan perubahan. Melakukan perubahan. Nah, ini penting sekali untuk kita cermati. Karena kalau kita jujur, maka Kabupaten Toba Samosir sebagai contoh yang baru beberapa tahun itu dimekarkan jadi bupati, jadi kabupaten maksud saya, itu sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali, terutama dari sisi pariwisatanya. Sebelum Kabupaten Toba Samosir, ya, ada Pak Barat, Kabupaten Pak Barat yang mekar dari Kabupaten Dairi. Dan kalau kita simak juga secara hati-hati dan mendetail, maka kemajuan-kemajuan di Kabupaten Dairi, Kabupaten Pak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, itu jauh melewati apa yang kita alami di Kabupaten Karo. Percepatan pembangunan di Kabupaten Toba Samosir, Humbahas, Pak Barat, Dairi, ini yang dulunya itu masih jauh di belakang Kabupaten Karo, tapi sekarang ini mereka mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali. Kenapa? Karena bupatinya mempunyai jiwa kepemimpinan. Karena bupatinya mempunyai visi. Karena bupatinya dan wakil bupatinya mempunyai komitmen untuk melakukan perubahan. Nah, ini yang dalam banyak publikasi-publikasi belum kita lihat secara signifikan terjadi di Kabupaten Karo, di Tanah Karo Simalem, di pusat dari orang Karo. Begitu sulitkah mempunyai jiwa atau karakter kepemimpinan bagi seorang bupati? Ini kan pertanyaan kita bersama-sama, ya. Pertanyaan kita bersama-sama. Kita nggak usah dulu fokus pada prosesnya, tetapi kepada hasilnya. Seharusnya proses pilkada Kabupaten Karo itu menghasilkan atau dapat memilih seorang bupati kepala daerah yang mempunyai jiwa dan keberanian sebagai seorang pemimpin. Apa yang kurang dari Kabupaten Karo dari sumber dayanya? Sumber daya alamnya luar biasa dibandingkan dengan Dairi, dibandingkan dengan Pak Barat, dibandingkan dengan Samosir,
waduh, khususnya untuk wisata dan pertanian, itu Kabupaten Karo itu jauh di atas segalanya. Ya, sumber daya manusianya jauh di atas segalanya. Terutama sumber daya manusia orang Karo itu yang mampu bersaing di luar tanah Karo, dimanapun itu. Itu orang-orang Karo itu selalu mampu bersaing dengan siapapun, ya, dengan suku manapun di Indonesia ini. Orang-orang Karo itu mampu bersaing dalam segala bidang, baik di pemerintahan, baik di perusahaan-perusahaan swasta besar, baik di BUMN. Sebagai contoh saja, berapa orang-orang Karo, anak-anak muda orang Karo yang mampu bersaing di Pertamina misalnya, yang menduduki jabatan asisten manajer, general manager, direktur, anak-anak perusahaan dari Pertamina. Banyak sekali orang-orang, anak-anak muda Karo itu sebagai indikator bahwa SDM Karo itu mumpuni semuanya. Mumpuni semuanya. Namun ketika itu kita kaitkan dengan proses pilkada, mengapa kita selalu dikecewakan oleh bupati-bupati yang ada, bupati-bupati yang terpilih? Apakah bupati yang kita pilih itu apa namanya ya, sekedar memilih bupati, Yang penting apapun kita lakukan, apapun yang dilakukan tim sukses supaya pasangannya sukses jadi bupati. Jadi bupati iya, tapi apakah bupati itu akhirnya melakukan sebuah perubahan yang besar demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Karo? Waduh, saya pikir semua kita geleng-geleng kepala. Semua geleng-geleng kepala. Jadi teman-teman sekalian, khususnya senina-senina restoran kami Sitaling di Tanah Karo, ketika nanti sampai pada bulan pada bulan November, saat pilkada itu akan ditentukan, maka saran kami dari senina-senina yang ada di perantauan ini, pilihlah bupati dan pasangannya calon bupati yang mempunyai kepemimpinan, yang mempunyai kapabilitas seorang pemimpin. Artinya apa? Dia jago membuat visi, dia berani melakukan perubahan, dia berani melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang inovatif, kreatif, demi kesejahteraan orang Karo, sehingga siapapun nanti bupati yang kami pilih itu, jaminkanlah dia bahwa dia akan melakukan perbaikan-perbaikan untuk Kabupaten Karo, supaya benar kita melasa, dibandingkan dengan bupati ataupun kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar kita, yang ada di, seperti saya katakan tadi, di Humbang, Hasundutan, Toba, Samosir, Pak Barat, Dairi, supaya kembalilah kita ke track yang benar, melakukan percepatan pembangunan untuk meraih kesejahteraan Kalak Karo, meraih kemakmuran Kalak Karo, meraih atau menjadikan Kabupaten Karo benar-benar menjadi tanah Karo Simalam. Mas setuju Gerina? Bujur ras, bujur juah kita Gerina.